نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل القرآن والسنة حجة لنا لا حجة عليك. ثم أما بعد, jamaah sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin لصاحبه الشيخ مشهور حسن سلمان حفظه الله ورعاه. Halaman 95 di sini penulis hafizahullah menyatakan takhallasa mimma taqaddama atau nukhallisu mimma taqaddama, yang benar takhallasa مما تقدم إلى أن النصوص العلماء على اختلاف الأمصار والأعصار على أن الجهر بالنية بدعة ومن قال بالسنية فقد غلط على الإمام الشافعي. Sungguh keterangan para ulama dan juga dalil para ulama dari berbagai negeri dan zaman menyatakan bahwa mengeraskan bacaan niat dalam salat adalah bid'ah. Wa man qala, dan barang siapa yang mengatakan bahwa itu adalah sunnah dengan menukil dari Imam Syafi'i rahimahullah, maka itu adalah kekeliruan yang fatal. Wa ala hadhihi al-adillah min as-sunnah wa ala hadha al-adillatu min as-sunnah an-nabawiyyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir. Dan inilah dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali membuka salat, yakni semua salat, dengan takbir Allahu Akbar. Ini hadis, coba perhatikan itu ya ikhwan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih. Jadi Nabi membuka salatnya dengan ucapan apa? Allahu Akbar. Tidak ada kalimat lain yang Nabi ucapkan selain apa? Allahu Akbar. Tidak ada usalli wala nawaitu, dan juga tidak ada bacaan qul a'udzu birabbin nas dan yang lainnya. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil musii salatihi aw lil musii salatahu indama qala lahu 'allimni ya Rasulullah. Qala lahu idza qumta ila as-salati fasbiq al-wudu thumma istaqbil al-qiblata fakabbir thumma qra' bima tayassara ma'aka min al-Qur'an. Hadis ini sudah ditakhrij dan sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada sahabat yang salatnya keliru, yaitu Al-Khallad bin Rafi' radhiyallahu anhu. Waktu itu Nabi SAW bersabda, memberi nasihat kepada Khallad bin Rafi'. Ketika beliau, yakni Khallad bin Rafi' berkata kepada Rasulullah SAW, ajarkan aku salat. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika anda mau salat, sempurnakanlah wudu anda, kemudian menghadaplah engkau ke kiblat, kemudian takbirlah, fakabbir, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Nah, ini dalam hadis yang lainnya, sahih riwayat Muslim, la salata liman lam yaqra bi mafatihil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini baca Al-Fatihah kemudian surat yang lainnya. Itu ya ikhwan. Perhatikan kalimat fakabbir. Hadaplah engkau ke kiblat, kemudian apa? Bertakbirlah. Allahu Akbar. Ini Nabi tidak mengatakan tsumma istaqbil qiblatamu, kemudian menghadaplah kamu ke kiblat, fanwi fatalafat bin niyah, kemudian ucapkan dengan niat. Tak ada Nabi mengatakan begitu ya. Fakabbir.
ucapkan takbir. Allahu Akbar. Maka barang siapa yang mengatakan ada ucapan sebelum takbir, fa'alaihi bid-dalil, maka dia wajib mendatangkan dalil. Fala dalila lahu, dan tidak ada dalil bagi dia. Tapi istihsanat min aqlihi, tapi dia menganggap baik itu dari akal. Menurut saya itu bukan niat, Ustaz. Itu perkataan sebelum niat. Duh, mana dalilnya? Nabi mengatakan fakabbir. Iya, itu ya. Jadi jangan pakai akal di dalam menentukan hukum atau fatwa, itu harus pakai dalil Quran dan Sunnah. Jangan menganggap menurut saya baik, itu baik. Mana dalilnya? Nggak ada. Berarti itu apa? Dia bikin syariat baru. Kata Imam Syafi'i, faman istahsana faqad syara'. Ini perkataan masyhur ya ikhwan, dari Imam Syafi'i. Antum bisa dapatkan ini dalam kitab Al-Um, kemudian Ar-Risalah, masyhur, dinukil oleh murid-murid Imam Syafi'i. Wa beliau rahimahullah mengatakan, man istahsana faqad syara', faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik sesuatu dengan akalnya tanpa dalil, maka dia telah bikin syariat baru. Ana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbira fi as-salati fa rafa'a yadayhi. Iya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dalam catatan kakinya. Artinya dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai dia dan bapaknya, berkata Abdullah, aku pernah melihat Nabi SAW membuka salat dengan takbir Allahu Akbar, dan Nabi mengangkat kedua tangannya. Itu ya. Ya, ini sudah pernah dibahas, itu mengangkat kedua tangan sampai mana batasannya? Ada dua riwayat, sampai bahu dan daun telinga. Ya, فهذه النصوص ومثلها كثير عن الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على افتتاح الصلاة بالتكبير. Ini dalil dan yang semisalnya banyak dari Rasulullah SAW menunjukkan bahwa Nabi membuka salat dengan takbir, bukan dengan usalli, bukan dengan nawaitu, bukan dengan baca qul a'udzu birabbin nas. Wa annahu lam yaqul qablaha syai'a, dan bahwasanya Nabi SAW tidak mengucapkan apapun sebelum takbir. Wa yu'akkidu dzalika ijma'ul ulama ala annahu idza khalafa lisan al-qalb fala ibrata bima fil qalb. Dan dikuatkan dengan kesepakatan para ulama, apabila apa yang diucapkan lisan ya bertentangan dengan hati, maka yang dianggap adalah apa yang ada di dalam hati. Sebagaimana dinyatakan ijma' ini oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Dilihat di footnote catatan kaki Syarh Muhadzab. Famal faidatu min an-nutqi bin niyyah idza kana al-ijma'u qad inaqada ala annahu la ibrata bihi idza khalafa ma istaqarra fil qalb. Lalu bagaimana, apa faedahnya mengucapkan niat jika telah disepakati oleh ulama bahwasanya tidak dianggap apa yang diucapkan lisan itu dengan apa yang diyakini dalam atau yang telah ditetapkan dalam hatinya. Begitu ya, kawan. Ala kulli hal, kembali kepada dalil tadi, ya. Dan juga ijma' ulama mutaqaddimin terdahulu bahwasanya tidak ada bacaan apapun sebelum takbir. Maka barang siapa yang bikin pendapat baru, walaupun diikuti orang banyak dan ditakliti orang banyak, maka itu tidak dianggap karena menentang dalil dan ijma'. Menentang dalil dan ijma', kesepakatan para ulama. Wa tajri al-isharatu huna ila tanaqud man yaqul bi wujubi muqaranati an-niyyah litakbir ma istihbab aw wujubi at-talaffuz biha id kayfa yantiqu bin-niyyah fi al-waqt alladhi yakun lisanuhu mashghulan bit-takbir. Hadha muhal. Ini sudah pernah saya sampaikan ya, yaitu
di sini ada lagi isyarat ya tentang adanya pertentangan orang-orang yang mengatakan wajibnya mengucapkan lafaz niat berbarengan dengan takbiratul ihram, dengan mengatakan wajib atau sunnah melafadzkan niat. Bagaimana mengucapkan niat dengan lisan pada saat itu dia lisannya sedang sibuk mengucapkan takbir? Ini mustahil. Wallahi hak perkataan ini ya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwa niat itu ketika sholat berbarengan dengan takbiratul ihram. Berarti niat itu dalam hati. Makanya tidak ada satupun pernyataan dari Imam Syafi'i dan muridnya bahwa niat itu dilafadzkan. Tidak ada. Antum cari sampai elek gak ketemu ya. Ya. Ngerti ya, sampai elek, sampai ganteng gak ketemu. Qala Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, qala Syafi'i rahimahullah, la yajuzu ma lam yakun adz-dzikru lisani muqarran lil qalbi. Berkata Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, seorang ulama dari mazhab Hanafiyah, ya, mengatakan bahwa berkata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak boleh zikir dengan lisan selama tidak diikuti dengan hati. Wa aktsarun nasi ajizun an dzalik bi'tirafihim. Kebanyakan manusia tidak bisa mengamalkan ini dengan pengakuan mereka. Waladhi yadda'i al-muqarana yadda'i ma yarudduhu sarihal aql. Iya, jelas ya ikhwan, bahwasanya ketika seorang sedang sibuk melakukan sesuatu yang diucapkan dengan lisannya, ya tidak bisa hatinya itu memikirkan yang lainnya. Pasti dia akan memikirkan apa yang diucapkan lisannya. Allahu Akbar. Maka saat itu dia sedang membesarkan Allah Azza wa Jalla, dan dia sedang niat dalam hatinya. Ya, wa dzalika anna lisan turjuman ma yahdurul qalb bil qalb. Yang demikian itu karena apa yang diucapkan lisan itu adalah ungkapan yang ada di dalam hatinya. Wal mutarjim anhu sabiqun qat'an ala an al huruf al malfudha biha fi an-niyyah منطبقة إلى آخر الزمان وهي منقضية منصرمة لا تتصور مقارنة بين أنفاسها فكيف تتصور مقارنتها لما يكون قبلها. Yani manusia ketika mengucapkan Allahu Akbar, ya, kemudian dia niat dalam hatinya bahwasanya dia sedang salat, ya, tertentu dalam rangka mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla, maka tidak bisa saat itu langsung dia mengucapkan lafaz niat dengan lisannya. Itulah kesimpulan dari penjelasan dari Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Kemudian di sini ada kesalahan berikutnya, adam tahrik lisan fi takbir wa qira'at al-Qur'an wa sa'ir adhkar as-salat. Termasuk kesalahan orang yang salat adalah tidak menggerakkan lisan ketika takbir, baik takbiratul ihram, takbir pembuka maupun takbir perpindahan gerakan, dan tidak menggerakkan lisan ketika baca Quran, ketika salat dan seluruh zikir. Ini kesalahan fatal ya ikhwan. Min al-akhta' asy-syai'ati fi as-salat adam tahrik lisan fi takbir wa qira'at al-Quran wal adhkar wal iktifa bi tamririha 'ala al-qalb wa kana as-salata af'alun fahasb wa laysa fi aqwal wala adhkar. وإلى هذا ذهب أبو بكر الأصم وسفيان بن عيينة حتى قال يصح الشروع في الصلاة من غير تكبير. وجه قولهما أن قوله تعالى أقم الصلاة مجمل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والمرئي هو الأفعال دون الأقوال فكانت الصلاة اسم للأفعال ولهذا تسقط الصلاة عن العاجز عن الأفعال وإن كان قادرا على الأذكار ولو كان على القلب لا يسقط
وهو الأخرس وهذا القول من الأقوال الشاذة التي تخالف النصوص الشرعية. Jadi ada dua ulama ya. Yang pertama Al-Assam, Abu Bakar Al-Assam dan Sufyan bin Uyainah. Iya. Sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Kazani dalam Bada'i As-Sanaya. Bahwa keduanya mengatakan sah mengawali salat ya tanpa takbir. Ini pendapat syadz, ganjil. Iya. Tidak benar. Pendapat itu tidak benar. Iya, mau diterangkan oleh penulis maksud daripada perkataan keduanya ketika mengatakan Allah berfirman wa aqimus salat, maka tegakkanlah salat. Ini global, maka dijelaskan oleh Nabi SAW dengan perbuatannya. Kemudian Nabi menyatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Maka yang dilihat oleh para sahabat adalah perbuatan, katanya, bukan ucapan. Maka salat ya adalah satu nama perbuatan, satu kata untuk perbuatan, bukan ucapan. Oleh karena itu tasqutus salat adalah ajz. Oleh karena itu tidak boleh salat tidak dilakukan bagi yang memang ajiz anil af'al, tidak sanggup lagi untuk melakukan perbuatan salat. Ya. In kana qadirun 'ala dzikr, walaupun dia mampu untuk berzikir. Ini pendapat beliau. Maka pendapat ini ganjil. Nah, di sini menunjukkan ya ikhwah bahwa likulli 'alimin zallatun. Setiap orang alim itu ada kekeliruan. Jangan heran. Karena ulama itu juga manusia. Qad yukhti. Kadang dia berbuat salah. Contoh, Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan bahwa ina itu boleh, jual beli ina. Jumhur ulama mengatakan haram, karena ada hadis idza tabaya'tum bil ina wa akhadtum adnab al baqar wa raditum bil zar' wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian sudah mulai melakukan perdagangan ina itu begini. Seorang berkata kepada pembeli, saya jual barang ini dengan harga 100.000. Setelah karena kamu uangnya kurang, ya, maka kamu harus membeli barang saya ini dengan harga 80.000. Berarti kamu masih punya utang 20.000. Dua jual beli dalam satu barang, apalagi ada utang. Ini ina. Inilah yang dilarang, yang dimaksud dengan larangan jual beli ina. Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini la yasih, tidak sah. Maka dia mengatakan boleh berjual beli dengan ina. Jumhur ulama mengatakan, ya, yang datang setelahnya, bahwa hadis ini sahih, termasuk Syekh Al-Albani dan Ibnu Taimiyah dan yang lainnya para ulama. Jangan heran, sebelum Imam Syafi'i, Ibnu Abbas salah satu ulama sahabat yang membolehkan mut'ah, nikah mut'ah. Maka ada orang melapor kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Abbas dipanggil, sini kamu. Apakah kamu berfatwa membolehkan mut'ah? Nah, iya katanya. Qad kana, yakni kana yajuz, dulu boleh, setelah itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan pendapat Umar ini diakui oleh semua para sahabat. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Lau tamatta'ta la rajamtuk." Kalau kamu nikah mut'ah saya rajam kamu. Wah, langsung berhenti dia. Ya. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika dinasihati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung berhenti. Fatwa yang salah itu dia langsung hentikan.
Kenapa? Karena Umar membawakan dalil yang disepakati oleh para sahabat yang lain. Di sini menunjukkan ya bahwa kita itu jangan taklid sama orang. Pokoknya apa kata fulan benar, itu tidak bisa ya ikhwah. Ini keliru, sebab tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita itu harus mempelajari setiap fatwa dengan dalil. Apa ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah atau ijma' atau qiyas? Nah itu harus belajar ya ikhwan. Jangan menurut saya baik itu Ustaz. Kok menurut antum lah, menurut yang lain tidak baik gimana coba? Nah, kan kalau berdasarkan akal, akal siapa yang menjadikan ukuran? Kalau berdasarkan akal, akal siapa yang menjadikan ukuran manusia? Akal kan beda-beda. Maka yang jadi rujukan itu adalah sandaran adalah dalil. Yang mana tadi ya? Halaman berapa tadi ya? Sampai hilang halaman gue. Iya. Kemudian هذا القول من الأقوال الشاذة. Pendapat ini, yani pendapatnya Ibn Uyainah dan Al-Asam. Siapa Ibn Uyainah ya? Sufyan bin Uyainah Imam Ahlu Makkah. Kama kana al-Imam Malik imamun li ahli Madinah. Sufyan bin Uyainah ini ulama di Mekah, imamnya di Mekah. Sebagaimana Imam Malik, imam ahli sunnah di Madinah. Dan dua-duanya, Imam Sufyan bin Uyainah dan Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Setelah belajar kepada Sufyan bin Uyainah di Mekah beberapa tahun Imam Syafi'i, maka beliau datang ke Madinah belajar kepada Imam Malik. Jadi Sufyan bin Uyainah termasuk ulama besar di zamannya. Walaupun demikian, memfatwakan bolehnya seorang sholat tanpa menggerakkan bibirnya sedikit pun. Paham ya? Ini adalah pendapat yang ganjil, yakni keliru. Allati tukhalifu an-nusus syar'iyyah, yang menentang dalil-dalil syar'i. Fa qaulu ta'ala faqra'u ma tayassara min al-Qur'an yurduhu mutlaqul amri al-wujub wa qad qayyada an-nabi sallallahu alaihi wasallam mutlaq hadha al-amr fa qala la salata illa bi fatihatil kitab. Perhatikan bahwasanya firman Allah azza wa jalla, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, ya, ini adalah mutlak, maka diikat dengan sabda Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi harus baca Al-Fatihah. Mengenai kapan seorang salat membaca Al-Fatihah dan kapan tidak, ini sudah pernah saya jelaskan. Siapa yang bisa menjelaskan? Dulu waktu pembahasan sifat salat Nabi. Siapa yang wajib baca Al-Fatihah dalam setiap rakaat? Salat sendiri dan imam. Baik. Kemudian siapa yang kapan makmum itu baca Al-Fatihah dan kapan tidak? Ketika salat sir wajib ucapkan baca Al-Fatihah. Ketika salat jahar tidak baca Al-Fatihah. Ini adalah pendapat yang rajih dari pendapat para ulama madhab, ya, berdasarkan dalil yang sudah pernah kita bacakan dalilnya dalam kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma quluhu sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli far-ru'ya udhifat ila dhatihi la ila as-salat ala anna najma' baina ad-dalail. Ini ya ikhwan. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini maksud dengan lihat di sini disandarkan kepada zatnya salat. Lihat salatku. Ya, zat salat itu.
Tapi ketika kita kumpulkan semua dalil hadis-hadis Nabi SAW, fanuthbit fardiyatul aqwal bima dzakarna, maka ternyata wajib mengucapkan zikir-zikir bacaan ketika sholat, sebagaimana kita sudah sebutkan dalilnya. Wal qira'atu fard fi sholawati kulliha, dan membaca bacaan ya, dari takbir sampai salam itu adalah wajib di seluruh sholat, wajib atau mustahab. Inda amatil ulama wa amatil sahabati radhiyallahu anhum, menurut kebanyakan para ulama dan umumnya para sahabat, semoga Allah meridai mereka. Walau kana tamrirul ayat 'ala al-qalb mujziyan fi salat wa hiya lama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li musii salatahu thumma qra' bima tayassara ma'aka min al-Qur'an. Sekiranya boleh seorang baca ayat itu hanya dengan hati. Paham maksudnya? Sekiranya boleh membaca ayat dalam sholat dalam hati saja, tanpa lisan, dan ini jelas sangat jauh pemahaman ini, tentu Nabi SAW tidak akan mengatakan kepada sahabat yang sholatnya keliru waktu itu, "Tsumma qra' bima tayassara ma'aka minal Qur'an." Kemudian bacalah olehmu yang mudah dari Al-Quran. Idzal qira'atu khairu tamrir. Sebab baca itu dengan lisan itu bukan sekedar lewat di dalam hatinya. Wa min muqtadayatil qira'ah fil lughati wa syar'i, dan termasuk sesuatu yang lazim di dalam al-qira'ah yaitu membaca adalah tahrikul lisan, digerakkan lisan. Tapi orang yang sedang sholat sir maupun sholat sendiri menggerakkan lidahnya, bibirnya itu ketika dia sholat dari takbir sampai salam, itu hanya untuk dirinya, untuk diperdengarkan untuk dirinya. Itulah definisi sir, ya ikhwah, ya. Tapi adapun al-jahr, ya, yang dimaksud dengan jahr yaitu bagi imam ketika dia sholat, mimpin sholat maghrib rakaat pertama kedua, isya rakaat pertama dan kedua, kemudian apa, subuh dan Jumat dan Id dan ini loh apa, gerhana, maka hendaklah dia mengeraskan bacaannya. Inilah yang dimaksud dengan jahr. Jahr itu definisinya dia membaca Al-Quran Karim, Al-Fatihah dan surat iliyusmi abi ghairahu, untuk diperdengarkan kepada yang lainnya, yakni makmum. Makanya kalau ada orang baca, dia jadi makmum nih, harusnya kan bacanya kan sir ya, baca subhana rabbil azim, takbir perpindahan, ya, dan juga zikir ketika ruku dan sujud, tapi dia perdengarkan kepada sebelahnya, subhana rabbiyal azim. Ini salah ya. Antum jangan memperdengarkan bacaan antum subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la kepada orang di sebelah antum, karena dia juga lagi baca. Bacalah untuk dirimu sendiri. Begitu ya. Gerakkan itu lidah dan bibir, tapi tanpa memperdengarkan kepada sebelahnya. Siapa yang menyatakan ini, penjelasan ini? Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan tentang definisi sir dan jahr. Kemudian hilang mana ya? Mana tadi? Oh ini. Taib. Kemudian kama huwa ma'lum, sebagaimana yang sudah diketahui bahwa yang dimaksud dengan membaca itu ya dengan menggerakkan lisan. Wa minhu qaulu ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Dan di antara makna membaca itu adalah dengan menggerakkan lisan. Ini janganlah engkau wahai Nabi menggerakkan lisanmu, yakni sebelum Jibril menyelesaikan bacaan Quran untukmu,
karena kamu ingin tergesa-gesa menghafalnya. Jadi awalnya Nabi SAW ketika dibacakan Al-Quran oleh Malaikat Jibril, belum selesai ayat itu dibacakan, Nabi langsung membaca. La tuharrik, jangan gerakkan lisanmu dulu sebelum diselesaikan bacaan itu oleh Malaikat Jibril. Nah, di sini salah satu makna bahwasanya membaca itu dengan menggerakkan lisan dan bibir. Makanya ikhwan, termasuk ini yang sering orang meremehkannya, yaitu bacaan amin dengan keras ketika salat jahar. Ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka makmum semuanya tanpa kecuali ucapkan amin. Sering saya kan bacaan amin kan kedengaran ya kawan. Sebelah saya kanan kiri itu mendengar ya kawan. Ngelamun dah. Ojo ngelamun ya ketika sholat ya. Atau mungkin dia nggak paham masalah ini. Dikira amin itu boleh dalam hati. Nggak bisa ya dengan lisan. Para sahabat ketika baca amin itu sampai dajjah dalam masjid, bergemuruh di masjid Nabi waktu itu. Dan ini salah satu yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Ya biarin aja, ya. Mau Yahudi nggak suka atau nggak suka itu nggak ada urusan sama kita orang. Yang penting kita mengamalkan petunjuk Nabi Muhammad SAW. ولهذا قرر العلماء المانعون الجنب من قراءة القرآن. Oleh karena itu sebagian ulama ya memfatwakan, menetapkan, melarang baca Quran bagi orang yang junub. Ini sebagian ulama ya. Sebagian ulama lain mengatakan boleh orang junub baca Quran. Apa dalil mereka? Perhatikan dulu. Jangan langsung, wah ini kalau dalilnya. Oh, no dalilnya ya, akhi. Ya. Dalilnya itu perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Sahih di sini dalam Bulughul Maram. Bahwasanya Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir di segala keadaan. Baik dalam keadaan junub atau tidak. Segala keadaan tanpa kecuali. Allahumma illa dikecualikan oleh dalil yang lain bahwa Nabi tidak berzikir ketika di kamar mandi dan ketika jima, sedang jima maksudnya. Kalau sebelumnya ada doanya, antum apal kan? Lo kok guyu tok kan? Apal kan? Ayo. Tapi setelah itu nggak ada zikir ya, akhi. Nggak ada zikir wala alhamdulillah wala, itu nggak ada, ya. Nah, itu ya. Jadi ketika zikir, ketika jima tidak ada zikir, sedang jima itu. Dan juga ketika apa itu di kamar mandi. Selain itu Nabi zikir, dan termasuk zikir adalah baca Al-Quran. Dan di sini Aisyah tidak mengecualikan satupun amalan, bahwa Nabi berzikir di seluruh keadaannya, junub atau tidak junub. Dan satu lagi hadis sahih di sini, bahwa ketika Hajjatul Wada, haji perpisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati Aisyah menangis. Maka Nabi tanya, "Mayub Kiki, apa yang bikin kau nangis?" Itu ya, kawan. Jadi kalau antum mendapati istrimu nangis, jangan langsung dimarahi ya, akhi. Tanya dulu, apa yang bikin kau nangis sayang? Nah, ngono ya, akhi. Ya. Maka Aisyah mengatakan, aku haid. Maka Nabi SAW bersabda, "Hada syai'un qad katabahu Allah ala banati Adam. If'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait."
Ini yakni haid merupakan sesuatu yang sudah Allah catatkan untuk wanita anak Adam. Lakukanlah amalan sebagaimana diamalkan oleh jamaah haji, kecuali kamu jangan tawaf. Kalau dalam hadis yang lain, orang haid tidak boleh sholat. Berarti orang haid ketika ada di tanah suci waktu haji, hanya ada dua yang tidak bisa dilaksanakan, yaitu sholat dan tawaf. Berarti selain tawaf dan sholat boleh wukuf, talbiyah, mabit, melempar jumroh, sa'i. Dan ketika sa'i, orang boleh baca Quran. Ingat bahwa di situ Nabi tidak mengecualikan baca Quran. Yang dikecualikan oleh Nabi hanya tawaf dan dalam riwayat lain apa? Salat. Dan itu adalah termasuk hadis-hadis yang tidak dimansuh, tidak dihapus. Kenapa? Karena itu diucapkan oleh Nabi ketika haji perpisahan menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga dan seterusnya antum melihat sendiri dalam fatwa para ulama. Cukuplah ya kalau seorang muslim satu dalil cukup lah, apalagi lebih dari satu. Tanpa kita membedahkan orang-orang yang mengatakan tidak boleh membaca Al-Quran ketika junub. Ini masalah khilafiyah. Nah ini penting ya kawan, bahwa masalah itu ada dua macam. Ada masalah yang tidak boleh orang khilaf, la yasughu lahul khilaf. Ini catat, ini faedah penting ya dari fuqaha. Saya nukil kepada antum bahwasanya ada masalah dalam agama itu tidak boleh orang khilaf, yaitu dalam masalah akidah. Tidak boleh orang menyelisih keyakinannya Rasulullah dan para sahabat. Apa ada orang yang menyelisihi? Ada. Siapa itu? Syiah, Rafidhah, kemudian Khawarij, kemudian Murji'ah, Mu'tazilah, apa lagi? Qadariyah, Jabriyah, Jahmiyah, apa lagi? Sufiyah. Itu ya, ya. Nah, maka barang siapa yang menyelisih keyakinan Rasulullah dan para sahabat, maka itu dhal, itu sesat. Makanya Nabi menyebut, "Sataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa millah wahidah." Akan terpecah umat menjadi 73 kelompok, ya, golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Di sini maksudnya adalah orang-orang yang menyelisih Rasulullah dari 72 itu. Ya, yang satu yang selamat menentang keyakinan Rasulullah. Makanya seluruh pembahasan firaq, kelompok-kelompok yang menyempal, itu dalam pembahasan akidah, bukan masalah fikih. Walaupun ada beberapa masalah fikih itu taba'a, mengikuti cabang dia terhadap usul atau pokok, yaitu masalah akidah. Kemudian yang kedua, ini penting. Ada masalah-masalah tasughu fihi khilaf. Boleh orang berbeda pendapat jika dia punya dalil, tanpa membedahkan dan menyesatkan yang lainnya. Ini adalah masalah fikih. Ya. Oh, antum lihat kitab, misalnya kitab karya Ibn Rushd Al-Maliki yang berjudul Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu buku isinya apa? Muqaranatul Madzahib Al-Arba'ah bal khamsah. Perbandingan mazhab yang 4, yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad.
Satu lagi mazhab Al-Zahiriyah yang dipimpin oleh Imam Dawud Al-Zahiri. Ada 5 mazhab yang diakui oleh Ahlus Sunnah dalam masalah fikih. Nah, kalau ini harus lapang hati ya, lapang hati, lapang dada, jangan sempit hati. Ya, kita melihat perselisihan para ulama itu dalam masalah fikih, kita mencari pendapat yang paling rajih berdasarkan dalil. Begitu ya, kawan. Ya, sampai di sini ya, saya agak lelah. Apa ada pertanyaan antum ya, kawan? Saya mana tadi ya, kawan? Itu dia ya, halaman 98, ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kemudian di sini dibawakan sebagai dalil bahwa salah satu makna membaca adalah menggerakkan lisan. Jadi antum kalau sholat harus digerakkan lisan itu ketika baca takbir, ketika baca Al-Fatihah atau surat yang lainnya, ketika ruku' atau takbir perpindahan gerakan, kemudian ketika ruku', sujud, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, tahiyat, itu semua harus menggerakkan bibir ya. Jangan cuma dibatin saja. Sholat kok dibatin, meneng ya. Yukhsha an la yasihha salatu. Dikhawatirkan tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena Rasulullah menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Itu ya. Ada pertanyaan? Monggo. Apa? Sholatnya nggak sah walaupun bisa berpikir. Kalau nggak bisa. Kalau orang yang tidur gimana? Berarti harus tetap takbir atau gimana? Tidur. Maksudnya sholatnya ketika berbaring. Oh. Kenapa orang sholat sambil berbaring? Kan ada beberapa orang yang dia bisa ngomong, ucap lisannya bisa gerak tapi nggak bisa ngangkat takbiratul ihram. Bisu. Ada ma'dzur. Bisu. Ma'dzur, punya uzur. Dalam hati. Selama akalnya masih ada, maka dia baca dalam hati. Dia punya uzur. Bagi yang tidak punya uzur bisu, ya harus membaca. Atau punya uzur yang lain, sakit misalnya, ya Allah, assalamualaikum afiyah. Ada orang itu lidahnya kena kanker. Na'udzubillah min dzalik. Membesar itu lidahnya sehingga dia nggak bisa bergerak. Makan aja nggak bisa. Lewat mulutnya, harus lewat hidung pakai selang. Semoga Allah beri kita semua kesehatan dan keselamatan, dan semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Ada lagi? Apabila sholat berjamaah lalu imam yang baca surat pendek, kita tuh boleh mengikutinya dengan sirri itu? La. Kata Nabi SAW, qiraatul imam qiraatul lahu. Bacaan imam ketika salat jahar itu adalah untuk makmum juga. Jadi antum diam aja dengerin. Dan ayat yang berbunyi dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran kepadamu, maka dengarkanlah, maka diamlah dan dengarkanlah agar kalian mendapatkan rahmat. Ini kata Imam Ahmad dan yang lainnya, sebab nuzulnya berkaitan dengan sholat. Ini ketika imam baca jahar, bacaan sholat itu Al-Fatihah dan surat, istami'u lahu wa ansitu, dengarkanlah dan diamlah.
Ada di salat, ini dalam salat. Jangan menggerakkan bibirmu. Dengarkan. Ini pendapat yang kuat. Makanya kita kalau misalnya lewat di perjalanan gitu bawa mobil misalnya ikhwan atau sepeda motor. Tiba-tiba ada masjid nyetel Al-Qur'an. Al-Qur'an. MP3 pakai mic. Ya misalnya ini misalnya. Maka apakah wajib kita berhenti mendengarkannya? Lah, lewat aja. Karena antum sedang dalam perjalanan. Jadi ayat ini berkaitan dengan sholat maupun di luar sholat apabila dia sedang tidak ada kegiatan kecuali mendengarkan bacaan Quran. Seperti antum ketika nyetir mobil, nyetel Quran, ya dengerin, jangan ngobrol. Kalau antum mau ngobrol, matikan dulu Quran. Karena terkenal dengan ayat tadi, jika dibacakan Al-Quran kepadamu, dengarkan dan diamlah. Gitu ya akhi. Jadi ketika imam sedang baca, ketika berdiri itu jahar, maka diamlah dan dengarkanlah. Jangan diam tapi tidur, bukan. Atau ngelamun. Kata Allah, fastami'u lahu wa ansitu. Maka dengarkanlah itu dan diamlah. La'allakum turhamun. Kalian akan dirahmati oleh Allah. Ada lagi? Misalkan seorang masbuk kemudian dia tidak mendapati Al-Fatihahnya sang imam, apakah di saat sang imam membaca salah satu surah Al-Quran, sang makmum membaca Al-Fatihah tapi sir untuk dirinya sendiri? Barakallahu fika. Dalam salat jariyah ada orang masbuk dan imam sudah selesai baca Al-Fatihah dan sedang baca surat. Apakah makmum wajib baca Al-Fatihah? Dan apakah dia dapat satu rakaat? Jawabannya tidak. Tidak, maksudnya tidak perlu baca Al-Fatihah wala surat makmum itu, dan dia dapat satu rakaat. Karena Rasulullah SAW menyatakan, man wajadal imam ruku'an atau man wajada ruku'an faqad wajada raka'ah. Sahih di sini di kitab Bulughul Maram. Artinya barang siapa yang mendapati imam sedang ruku', maka dia mendapatkan satu rakaat. Kemudian ulama berbeda pendapat apabila dia masbuk waktu salat jahar. Sir, ya. Maka apakah dia dapat satu rakaat ketika mendapati imam sedang ruku'? Saya milih pendapat yang tidak mendapatkan satu rakaat. Kenapa? Karena dia waktu sir harus baca Al-Fatihah dan dia belum baca. Jadi hadis man wajada ruku'an faqad wajada raka'ah terikat dengan hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dia belum baca Al-Fatihah dan salatnya sir. Begitulah cara kita menggabungkan dua hadis ya ikhwan. Jadi kalau antum masbuk salat sir, salat zuhur, imamnya sedang ruku', antum enggak dapat satu rakaat. Karena antum belum baca Al-Fatihah. Wajib baca Al-Fatihah. Bagaimana kalau imamnya itu sir, kita masuk sudah dia sedang berdiri, Allahu Akbar, langsung kita baca Al-Fatihah, baru iya kan apa tuh ya, ternyata rukuk dia, cepetan, iya kan apa tuh ya, harus cepat bacanya, ikuti dia rukuk setelah itu. Begitu ya.
baru dapat 1 rakaat. Karena ente sudah baca Al-Fatihah. Ada pendapat yang lainnya mengatakan tetap dapat 1 rakaat dalam sholat sir masbuk itu, ketika mendapati imam sedang ruku', walaupun dia nggak baca Al-Fatihah. Tapi bagaimana dengan hadis yang lain tentang kewajiban baca Al-Fatihah bagi yang sholat sir makmum? Wajib itu, masih jadi tanggungan dia. Nah, gitulah cara mengumpulkan 2 hadis atau lebih. Ada lagi? Cukup ya? Hah? Apa yang dibaca makmum ketika sholat jamaah tidak? Apa yang dibaca makmum ketika sholat jamaah? Ya, ketika tidak. Tidak. Sudah dibahas itu di sifat sholat Nabi. Ada 2 pendapat. Ada yang baca langsung Rabbana walakal hamd. Makmum cuma baca Rabbana walakal hamd. Idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamida faqulu Rabbana walakal hamd. Jika imam membaca sami'a Allahu liman hamida, maka ucapkan oleh kalian Rabbana walakal hamd. Pendapat yang kedua, makmum baca sami'a Allahu liman hamida Rabbana walakal hamd. Dalilnya yaitu hadis, keumuman hadis bahwa setiap orang sholat membaca takbir perpindahan, zikir perpindahan gerakan. Yaitu kalau orang dari rukuk menuju i'tidal maka baca sami Allahu liman hamidah. Ini pendapatnya Syekh Albani, Syekh Al-Albani dalam sifat salat Nabi. Antum mau yang mana? Amalkan yang mana? Yang pertama. Ya sudah. Seperti di Masjidil Haram. Ketika yang mengulangi bacaan imam, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dia kan? Mana ada dia mengulangi Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ada begitu. Jadi kalau di Saudi, para ulamanya di sana memfatwakan langsung Rabbana walakal hamd. Jelas ya, akhi? Ada lagi? Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.